Diduga mengalami pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi. Beralih ke informasi berikut, saudara, dosen sekaligus dekan FISIP Universitas Riau, SK Halo teman-teman semuanya, aku Nabila dan aku Dimas. Kami berdua di sini akan ngebahas mengenai pelecehan seksual. Stay tune terus ya teman-teman. Jika ada kasus pelecehan seksual, kita seringkali bertemu dengan pertanyaan, kenapa sih korban tidak mau melawan? Jadi sebenarnya, terdapat suatu kondisi yang dapat menyebabkan tubuh korban tidak bisa digerakkan ketika merasa dalam situasi yang berbahaya. Hal ini sama seperti seekor mangsa yang tidak bisa berkutik saat bertemu predator. Kondisi ini dinamakan sebagai tonic immobility. Tonic immobility adalah keadaan sementara di mana penghambatan gerakan motorik menjadi respons terhadap situasi yang melibatkan rasa ketakutan yang besar. Pada manusia, TI dipercayai muncul saat terjadinya tindak kekerasan seksual dan keadaan tubuh yang diinduksi oleh rasa takut saat terjadi bencana. Jadi, bukan berarti korban mengizinkan pelaku untuk bertindak, tetapi memang terbukti adanya suatu kondisi yang menyebabkan tubuh tidak dapat melakukan apapun. Tindakan pertama yang dilakukan jika mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, memastikan keselamatan diri. Keselamatan dan rasa aman adalah hal terpenting bagi korban. Maka, hal pertama yang harus dilakukan terhadap korban kekerasan seksual adalah memberikan ia tempat yang aman. Yang kedua, menghubungi pihak berwenang, seperti kepolisian dengan nomor 110, layanan gawat darurat 119, dan ambulans 118. Yang ketiga, tidak membersihkan badan guna menjaga bukti untuk tes visum. Nah, pada proses ini diusahakan untuk tidak membersihkan badan atau pakaian saat terjadinya peristiwa kekerasan seksual, karena pada saat pemeriksaan bisa saja ditemukan DNA pelaku dan bisa digunakan sebagai barang bukti. Yang keempat, catat setiap detail yang berfungsi untuk memperlancar proses pelaku mulai dari awal kejadian hingga ciri-ciri pelaku. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bicarakan dengan orang yang dipercaya. Kehadiran orang-orang yang dipercaya di samping korban sangat dibutuhkan untuk memberi rasa aman selama proses penanganan yang dilakukan. Secara garis besar, pelecehan seksual itu terbagi menjadi 3. Ada pelecehan seksual melalui verbal, ada pelecehan seksual melalui non-verbal, dan juga ada pelecehan seksual melalui fisik. Secara verbal atau omongan, contohnya itu adalah siulan, sindiran, humor, panggilan atau catcalling, dan komentar yang membuat korban merasa risih atau tidak nyaman. Secara nonverbal atau gerakan tubuh, contohnya adalah gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Sedangkan secara fisik, contohnya adalah sentuhan, belayan, atau gesekan yang menuju ke arah bagian tubuh tertentu yang bersifat seksual. Faktor pelecehan seksual. Faktor pelecehan seksual ini terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal merupakan suatu faktor yang merujuk pada kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti kondisi psikologi dan biologis pelaku. Untuk kondisi psikologis dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang, contohnya kondisi seks yang abnormal. Untuk kondisi biologis itu biasanya dipengaruhi oleh seks yang tidak dapat terpenuhi dan tidak tersalurkan. Selanjutnya ada faktor eksternal yang merupakan suatu faktor yang merujuk pada kejahatan yang berasal dari luar diri pelaku, seperti kondisi ekonomi dan lingkungan pelaku. Faktor eksternal ini disebabkan yang pertama, rendahnya tingkat ekonomi pada masyarakat yang dapat mempengaruhi pola pikir karena kurangnya pendidikan dan moral sosial. Yang kedua, kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh kurangnya edukasi dan faktor pergaulan yang tidak sehat. Dampak apa aja sih yang biasanya dirasakan oleh korban pelecehan seksual? Secara psikologis, pelecehan seksual mengakibatkan korban mengalami penurunan harga diri dan kepercayaan diri, depresi, trauma, cemas, dan juga rasa takut. Secara perilaku,
korban cenderung untuk menyakiti diri sendiri dan mengakibatkan terjadinya mental disorders. Lalu secara fisik, pelecehan seksual dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan, nyeri dan ruam pada bagian tubuh, dan juga risiko tertular penyakit menular seksual. Bagaimana cara mencegah pelecehan seksual? Yang pertama, where is the key? Atau kuncinya adalah waspada. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual akan menyerang korbannya. Jadi usahakan untuk selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Bukan berarti kita harus jadi super was-was dan curigaan. Namun kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada serangan dari pelecehan seksual ini. Selain itu, mempersenjatai diri dengan peralatan untuk membela diri seperti pepper spray yang selalu ada di tas juga bisa menjadi salah satu ide cemerlang. Yang kedua, jangan takut untuk speak up dan tegas. Pelaku pelecehan seksual biasanya menyasar korban yang terlihat lemah dan tidak akan melakukan perlawanan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menunjukkan sikap tegas dan tidak takut untuk menolak saat pelecehan terjadi, secara tidak langsung kita pun sudah memotong niat jahat mereka dalam melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, mengedukasi orang-orang sekitar tentang betapa pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kita mungkin saja sudah waspada, tetapi tidak kemungkinan kalau di sekitar kita masih ada rasa takut bahkan abai untuk tahu mengenai penanggulangan pelecehan seksual ini. Karena bentuk tindakan pelecehan seksual ini tentu beragam jenisnya dengan pelaku yang berbeda pula. Bisa orang asing yang ketemu di jalan, bahkan sampai keluarga atau kerabat dekat sekalipun. Jika menjadi korban pelecehan seksual, hal yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah stop untuk menyalahkan diri sendiri. Menjadi korban bukanlah posisi yang patut untuk disalahkan secara sepihak. Korban pelecehan seksual pun tidak bisa dinilai dari pakaian tertutup atau terbuka, berface atau full make up, gemuk atau kurus, dan sebagainya, karena hal ini bisa menimpa siapapun. Yang kedua adalah melapor. Apabila hal ini terjadi pada kalian, jangan segan dan takut untuk melaporkan kejadian itu. Bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga atau orang terdekat. This might be hard, tapi dengan kita berani speak up, maka itu sudah jadi langkah terbaik untuk memberi efek jerah pada pelaku agar tidak terjadi pelecehan seksual yang sama. Diam dan tidak melapor justru akan menjadi beban berat yang harus ditopang sendiri. Dan yang terakhir adalah mencari bantuan. Untuk kalian yang sudah lama menyimpan masalah ini, ada baiknya untuk mencari bantuan dari orang-orang terdekat untuk memberi dukungan, ataupun bantuan psikolog jika kalian merasa membutuhkan dukungan untuk psikis dan mental secara profesional. Dengan begitu, akan jadi lebih tahu langkah selanjutnya untuk memulihkan kondisi pasca musibah yang terjadi.